Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Karena Engkau Tuhan senantiasa melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Roh Kudus-Mu untuk membimbing dan menolong kami, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Bimbing kami agar iman serta karakter kami semakin hari semakin bertumbuh menjadi lebih baik. Mampukan kami untuk mentaati firman-Mu di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, Kitab Mazmur pasal 55 ayat 23. Demikianlah sabda Tuhan. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Dia tidak membiarkan orang benar goyah. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, tema renungan saat ini adalah wujudkan idemu melalui karya nyata. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita harus bersyukur kepada Tuhan karena hidup di zaman saat ini semuanya serba canggih. Segala sesuatu yang dahulu dikerjakan secara manual kini dapat dikerjakan dengan mudah dan efisien. Salah satu contohnya adalah transaksi keuangan yang kini dapat dilakukan dengan sangat mudah tanpa harus bertemu muka dengan teller. Cukup menghampiri mesin ATM terdekat, kita sudah bisa melakukan transaksi. Untuk kemudahan ini kita perlu berterima kasih kepada Luther Jost Simjian, salah seorang penemu mesin tersebut. Mulanya pria Armenia yang dilahirkan di Turki pada 28 Januari 1905 ini menawarkan ide untuk membuat pelanggan bank melalui transaksi finansial tanpa bertemu dengan teller. Namun idenya tersebut diragukan oleh banyak orang. Meski demikian, Simjian tidak menyerah. Pada tahun 1939, Simjian mendaftarkan 20 paten yang berkaitan dengan perangkat temuan barunya tersebut. Dan ia pun menawarkan temuannya itu kepada sebuah perusahaan besar yang sekarang dikenal dengan nama Citicorp. Tawaran Simjian tidak langsung mendapatkan respon, karena baru 6 bulan kemudian perusahaan Citicorp merespon penawaran tersebut. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, dalam cerita Alkitab, dahulu ketika Daud mengajukan diri untuk melawan Goliat yang menantang bangsa Israel, ia pernah diragukan. Jika saat itu kita berada di sana, mungkin kita pun akan meragukan kemampuan Daud. Namun lihat apa yang dilakukan oleh Daud. Ia sama sekali tidak memedulikan perkataan sinis orang lain terhadap dirinya. Bahkan ketika Raja Saul juga meragukan kemampuannya, Daud tetap yakin terhadap dirinya sendiri. Terbukti, ia sangat percaya diri ketika mempromosikan dirinya di hadapan Raja Saul. Keberaniannya itu lahir dari imannya kepada Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah, lantas membuatnya berani untuk melawan Goliat, tetapi karena ia sadar betul bahwa yang berperang bersamanya adalah Tuhan yang hidup. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, seberapa peka kita terhadap perkataan sinis dari orang-orang yang ada di sekitar kita? Mungkin saat ini kita sedang dihujani dengan perkataan-perkataan yang menjatuhkan, meragukan, bahkan meremehkan. Lihatlah bagaimana Simjian berhasil mewujudkan idenya
menjadi karya nyata. Sekalipun ketika itu banyak yang meragukan. Lihatlah pula bagaimana Daud berhasil mengalahkan Goliat, yang ketika itu pun kemampuannya sangat diragukan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Istilah yang sudah tak asing lagi di telinga kita. Ya, tidak ada yang mustahil bagi orang-orang yang percaya teguh pada kemampuan Tuhan dan dirinya sendiri. Hidup kita, kitalah yang menjalani. Jadi lakukanlah apa yang ingin kita lakukan bersama dengan Tuhan. Jangan biarkan perkataan orang lain mendikte kehidupan kita. Percayalah pada impian dan kemampuan yang kita miliki. Tetapi pastikan bahwa kelak apa yang kita lakukan itu dapat menjadi cerita yang membanggakan. Mari kita wujudkan ide kita melalui karya nyata, tidak hanya dalam angan-angan belaka. Janganlah takut karena kita tidak sendirian. Mintalah pertolongan Tuhan karena Ia pasti akan menolong dan menyertai kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami ingin menyerahkan cita-cita dan masa depan kami kepadamu. Karena kami percaya hanya bersamamu kami dapat mewujudkannya. Bapa yang Maha Baik, kami mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong mereka. Bagi mereka yang terbaring sakit, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menyembuhkannya. Bapa yang Maha Baik, saat ini kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Sertailah kami di dalam berkarya, karena kami yakin bahwa kasih sayang Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa dan sembahyang kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.